Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Untuk video kali ini, materi atau pertemuan 4 pada bagian yang kedua. Sebelumnya kita sudah mengerjakan proses transaksi pemilihan view ya. Kita sudah mengerjakan pemilihan view pada video pertama, yaitu untuk pemilihan mahasiswa yang melaksanakan PKL. Ini sudah kita kerjakan dan sudah berhasil melakukan proses simpan data. Nah, selanjutnya data yang sudah kita input itu kan belum kita buatkan untuk proses tampil datanya. Kita hanya menginput data saja tapi nggak bisa melihat data yang sudah diinput tersebut gitu ya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membuatkan halaman untuk menampilkan data transaksi yang sudah kita input sebelumnya. Oke, baik, langsung saja kita buat pada project pertemuan 3 yang sudah kita kerjakan. Nah, kemarin terakhir kita sudah mengerjakan pemilihan view, yang itu proses transaksinya. Jadi pada kali ini kita akan mengerjakan yang untuk tampil data transaksi pemilihannya. Nah, silakan kalian buat satu panel lagi, new jpanel, namanya data pemilihan view ya. Nama panelnya finish. Oke, sudah selesai. Kemudian tinggal kita desain saja. Di atasnya ada judul, kemudian di bawahnya nanti ada 2 tabel gitu ya. Kita berikan judulnya form data pemilihan view ya. Form data pemilihan tempat PKL. Jadi ini khusus untuk menampilkan data pemilihan yang sudah kita input sebelumnya. Nah, ini boleh dikasih background ya, terserah mau pakai background apa, mau seragam juga boleh, mau beda silakan. Kemudian untuk judul kita perbaiki juga tulisannya mungkin ya, fontnya 18. Oke, form data pemilihan tempat PKL judulnya, dan tambahkan satu separator ini untuk pembatas. Oke. Kemudian kita akan buat 2 buah panel tambahan ya. Kita perlu 2 panel tambahan. Panel pertama untuk menampilkan data pemilihannya, master data pemilihan. Kita pilih bordernya, kita gunakan yang title. Kemudian titelnya kita isi dengan data pemilihan tempat. Oke, sudah. Nah, di sini akan kita tambahkan satu tabel ya. Tambahkan satu tabel di dalam panelnya. Masukkan tabelnya ke dalam panel. Nah, gitu ya. Oke, tampilannya kan kayak gitu saja ukurannya. Tambahkan pencarian juga, cari data pemilihan pemilihan tempat berdasarkan tempat PKL, berdasarkan nama tempat PKL. Maka satu text field untuk proses pencariannya. Kemudian
panel 1 udah selesai, kita copy aja panel 1 yang baru kita buat tadi, paste di bawah. Nah, panel yang kedua ini digunakan untuk menampilkan data mahasiswa yang melaksanakan di PKL, di tempat PKL-nya ini ya. Jadi nanti di sini akan tampil data mahasiswanya. Ini judulnya kita ganti, judul di panelnya ya. Nih, klik panelnya, atau properties pada bordernya, title border kita ganti bagian titelnya jadi data mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Kemudian ini kita hilangkan, kita berikan keterangan pilih data pemilihan pada tabel di atas, maka akan tampil data mahasiswa yang melaksanakan PKL, maka akan tampil dan hasilnya melaksanakan PKL pada tabel di bawah ini. Cuma sebagai keterangan aja ya. Jadi nanti kalau misalkan kita pilih data pemilihan di atas ini, itu akan muncul data mahasiswanya. Desain udah selesai, mungkin kita satu lagi mungkin kita perlu button tutup nih. Button tutupnya ini untuk menutup data nih, menutup panelnya nih. Jadi kalau misalkan nanti diklik button tutupnya, dia akan menutup panel dari GTPN-nya. Berarti kita perlu tambahkan satu button di sini. Button tutup gitu ya, untuk menutup panelnya dari GTPN nanti ya. Jadi kalau misalkan diklik button tutup, dia akan hilang dari GTPN. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini desain tampilan data pemilihan tempat PKL. Nah, selanjutnya kita perlu ganti table name ya mempermudah di source code-nya. Nah, ini teks cari ya, yang teks fill di panel 1 kita ganti jadi teks cari. Teks cari yang ini tabel pemilihan, yang di bawah ini tabel mahasiswa, oke sudah. Oke, semua variabel name udah kita ganti. Button tutup saya aja ya, button tutup. Nah, selesai, tinggal kita ke source code nya lagi ya, ke source code pemanggilannya. Oke, untuk source code kita perlu copy paste dulu yang bagian atasnya ya. Ini kita perlu copy yang bagian deklarasinya ini. Kita copy 4 baris coding itu, terserah mau di code dari file mana kan copy-nya. Ini saya copy-nya dari pemilihan view. Di copy yang 4 baris itu, paste di sini, letakkan di bagian source code di bawah konstruktornya. Ada 4 objek yang kita buat, objek con, objek pst, rs, sama dtn. Selanjutnya kita copy paste lagi source code untuk tampil datanya. Ini bisa kita copy dari mahasiswa view ya. Kita copy dari mahasiswa view, copy yang metode tampil datanya ini. Nah, metode tampil datanya kita paste di sini. Ada satu metode jadinya, ada satu metode namanya metode tampil data. Nah, judul kolomnya kita ganti. Nanti yang tampil itu, yang tampil di tabel pemilihan, yang akan tampil di tabel pemilihan ada di pemilihan, tanggal mulai, tanggal selesai, nama tempatnya di mana, alamat tempat PKL-nya di mana, sama jadi yang akan kita tampilkan nanti di tabel pemilihan itu ada ID pemilihan, tanggal mulai, tanggal selesai,
nama tempat PKL sama alamat tempatnya di mana. Ada 5 kolom ya yang akan kita tampilkan. ID pemilihan, nama tanggal mulai, selesai, lalu nama tempat PKL dan alamatnya di mana, alamat tempat PKL. Nah, ini kan kalau dilihat ini gabungan dari dua tabel ya. Yang ID pemilihan, tanggal mulai sama tanggal selesai ini dari tabel pemilihan tempat. Yang ini dari tabel tempat PKL. Jadi di sini ada dua tabel yang kita gabungkan jadi satu, gitu ya. Dua tabel yang kita jadikan satu. Berarti ini ada query join. Nanti nih kita mau joinkan dua tabel ini dalam satu tabel. Pakai query join jadinya. Untuk query joinnya, select ID pemilihan, tanggal mulai, tanggal selesai, karena yang kolom pertama ada 5, nama tempat, alamat, form ini dari tabel pemilihan tempat sebagai A misal, kemudian tempat PKL sebagai B, where A ID tempat sama dengan B titik ID tempat. Nah, ini query join yang akan kita gunakan, gitu ya. Query untuk penggabungan dua tabel nih. Oke, berarti ini kita sesuaikan dulu ya judul pada array-nya ini. ID pemilihan. Kemudian di sini adalah tanggal mulai. Tanggal mulai, tanggal selesai. Kemudian nama tempat PKL-nya sama alamatnya di mana. Alamat. Nah, ada 5 kolom yang akan kita tampilkan. Kemudian dia tampilnya nanti di tabel pemilihan ya, bukan di tabel mahasiswa. Berarti ini kita ganti jadi tabel pemilihan. Kemudian jika teks cari kosong, maka query-nya yang ini. Nah, ini query-nya kita copy. Query untuk join-nya. Copy di sini. Nah, select ID pemilihan, ada 5 kolom kita tampilkan. Ini kalau teks carinya kosong. Kalau misalkan teks carinya ada isinya, nah berarti kita akan mencari berdasarkan nama tempatnya. Nama tempat like ya. Nama tempat like persen teks cari. Nah, jadi ini query untuk pencarian. Oke, sudah. Get string ini kita ganti jadi nomor 1 aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom yang kita akan tampilkan. Berarti ini 6 yang kita hapus ya. Ini tadi kode, ini kan metode tampil datanya diambil dari mahasiswa view. Jadi tinggal kita modifikasi pada bagian judul, pada query-nya, query pencariannya, kemudian pada tampil datanya. Kan kita cuma menampilkan 5 kolom saja, berarti get string-nya cuma 5. Oke, ini udah jadi query metode tampil datanya. Metode tampil data sudah selesai. Metodenya ini kita panggil di konstruktornya. Ini coba kalian lihat dulu nih source code-nya. Nah, metode tampil datanya ini akan kita panggil saat data pemilihan view-nya dipanggil. Berarti kita letakkan di dalam konstruktornya sini. Tampil data. Jadi saat nanti data pemilihan view-nya dipanggil, dia akan menjalankan dua metode init komponen sama metode tampil data. Oke, itu untuk menampilkan data pemilihannya. Terus yang satunya gimana? Untuk menampilkan data mahasiswanya. Nah, data mahasiswanya nanti akan kita tampilkan berdasarkan apa yang kita klik di sini. Jadi data yang kita klik di tabel pemilihan
itu jadi acuan untuk menampilkan mahasiswanya. Ya, mahasiswa mana saja yang melaksanakan PKL di tempat itu. Ya. Nah, jadi pada tabelnya ini kita perlu tambahkan satu event. Kita akan tambahkan satu event pada tabel pemilihan. Klik kanan pada tabelnya event mouse klik gitu ya. Mouse klik, kemudian pertama kita mau tahu dulu yang dikliknya itu baris berapa. Untuk mengetahui baris mana yang diklik, kita gunakan get selected row dari nama tabelnya. Tabel pemilihan titik get selected row untuk mengetahui baris mana yang dipilih. Gitu ya. Nah, kemudian setelah ketemu barisnya, mungkin kita tambahkan jika indeksnya itu kurang dari 0. Jadi kalau misalkan dia kurang dari 0 itu berarti dia mengkliknya bukan di tabel. Nah, kalau dia kurang dari 0, jika indeks kurang dari 0, kita ganti dia. Lebih dari sama dengan 0. Jika yang dipilih itu sama dengan 0 atau lebih dari 0 indeksnya. Nah, maka kita akan melakukan proses tampil data lagi. Data yang akan kita tampilkan di tabel mahasiswa itu nanti adalah ID mahasiswa, NPM-nya, nama lengkapnya, alamatnya di mana, sama prodi-nya. Jadi ada 5 kolom yang akan kita tampilkan nanti di tabel mahasiswa. Nah, ini sebenarnya dia gabungan dari 2 tabel ya. Kan data mahasiswa ini diambil dari ID pemilihan. Nah, yang diambil dari pemilihan detail. Nah, di pemilihan detail kan ada ID mahasiswa. Nah, itu kita joinkan nih. Cuma di sini tidak kita tampilkan kolom ID pemilihan detailnya, ID pemilihan. Jadi yang kita ambil cuma data mahasiswa aja. Jadi seolah-olah ini cuma satu tabel, padahal ini 2 tabel ya. Ini gabungan dari 2 tabel. Nah, query-nya bagaimana? Hampir sama kayak seperti di atas. Select ID, NPM, nama lengkap, alamat, prodi, from pemilihan detail, as A sebagai A, mahasiswa sebagai B, from bukan from, where A titik ID pemilihan sama dengan B titik bukan ID juga, ini yang menghubungkan kan kolom ID ya, kolom ID mahasiswa. Nah, kemudian yang jadi acuannya itu berdasarkan dari ID pemilihan. Nah, gitu ya. Nah, ini query join-nya. Jadi untuk tampil datanya, kita copy lagi metode. Ya, kita bisa copy source code yang ada di dalam metode tampil data. Nah, kita copy, kita paste di dalam sini. Kita rapikan dulu. Nah, yang kita tampilkan tadi adalah ID mahasiswa, kemudian NPM, nama lengkap, alamat, beserta prodi. Ada 5 kolom yang kita tampilkan, ID, NPM, nama lengkap, alamat, prodi. Ini yang kita ambil dari tabel mahasiswa. Nah, di sini kita tidak menggunakan pencarian ya. Jadi ini kita hapus saja. Hapus. Kayak gitu ya jadinya. Kawan dihapus. Nah, query-nya kita ganti dengan query join yang tadi. Ini query join-nya. Select ID, NPM,
nama lengkap, alamat, prodi, form pemilihan, detail, ID pemilihan. Nah, ID pemilihan diambil dari mana? ID pemilihannya diambil dari table, ya. Diambil dari table. Jadi di sini kita gunakan petik 1, petik 2, diambil dari table pemilihan. Untuk pengambilannya kan pakai get value, ya. Get value. Baris ke bawah apa? Baris diambil dari index, kolomnya kolom ke-0. To string. Plus petik 2, petik 1, petik 2. Sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom. Oke, sudah. Oke, ini berarti sudah selesai ya. Ini F1 di tabel pemilihan. Source code-nya udah selesai kayak gini source code-nya. Ini petik 1, petik 2, kemudian belakangnya petik 2, petik 1, petik 2. Oke, ini udah, sudah. Coba kita panggil dari home view ya. Jadi anggap saja kalau misalkan menu pemilihannya diklik, yang muncul nanti di sini ada 2 panel langsung. Nah, panel pemilihan view sama panel data pemilihan view. Langsung 2 panel otomatis muncul di GTPN-nya. Nah, berarti kita perbaiki source code-nya. Perbaiki pada event ya, mouse clicker-nya. Kita tambahkan 2 baris source code. Ini kita copy. Yang kita tampilkan adalah data pemilihan view, data pemilihan view, data pemilihan tempat PKL. Ini kita bedakan nama objeknya DMP, data pemilihan view, DVV. Oke, sudah. Coba kita jalankan home view-nya. Oh, maaf, ini sum-nya belum hidup lagi. Harus kita hidupkan dulu sum-nya nih. Aktifkan dulu ya sum-nya. Setelah biar bisa connect ke database nih. Oke, sudah. Kita jalankan kembali home view-nya. Run home view. Jadi saat menu pemilihan diklik, nanti adalah panel, yaitu pemilihan view sama data pemilihan view. Ya, langsung otomatis 2 panel yang muncul. Oke, masih loading ya, masih proses. Oke, udah jadi. Coba kita klik pemilihan view. Harusnya muncul 2 panel. Nah, nih muncul 2 panel ya. Ini yang transaksinya, ini yang data transaksinya. Data yang sudah kita input akan tampil di sini. Oke, udah mulai. Udah muncul ID pemilihan, tanggal mulai, tanggal selesai, nama tempat PKL, alamat. Kalau kita klik di sini apakah muncul nama mahasiswanya? Oke, ada yang bermasalah sedikit ya. Kolom ID in field list is ambiguous. Oke, berarti ada sedikit salah di query-nya. Kita perbaiki lagi. Di query ya, yang salah ya. Query data pemilihan view-nya mana tadi? Data pemilihan view. Data pemilihan view. ID. Oke, ini salah. Ini. Yang ID ini katanya diambil dari kolom mana? Kita ambil dari kolom, misalkan diambil dari kolom B. B ini kan tabel mahasiswa ya. Nah, ini aja nih, biar lebih jelas nih. Soalnya sini kita karena ini ada dua tabel yang sama nama kolomnya ID, ya, maka dia ambigu nih. Kita ngambil ID ini dari tabel mana gitu ya. Nah, ini kita sebutkan dia diambil dari tabel B. B ini yang mana? B ini kan tadi adalah tabel mahasiswa. Oke, kita coba jalankan lagi home view-nya.
semoga bisa jalan ya. Run file lagi. Oh, bukan ini ya, project Java 2B. Sekarang run file, kita klik pemilihan, data pemilihan, kita klik data pemilihannya. Nah, kayak di sini udah muncul ya, daftar mahasiswa yang melaksanakan PKL di Dinas Kehutanan sesuai yang kita input di transaksinya. Misalkan yang nomor 5, maka akan tampil nanti dua data. Ini satu mahasiswa, ini ada 1, 2 mahasiswa, ini 2, ini ada 1, ini 2 ya. Oke, ini berarti udah selesai, tinggal kita tambahkan button tutup ya. Button tutup sama yang di video ini ya. Sama dengan di video di pertemuan 3 untuk coding button tutup. Jadi ini udah selesai ya. Jadi kalau misalkan kita isi datanya, kita isi data di sini, klik button simpan, datanya akan tampil di data pemilihan tempat PKL. Kita klik datanya, nanti akan muncul di bawah data mahasiswanya. Oke, ini udah selesai berarti untuk proses data pemilihan view-nya. Mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.